Suci hari ini akan melakukan proses coaching ya? Iya Bu, benar, betul sekali Bu. Eh, Itulah makanya saya menelpon Ibu tadi kalau ada waktu bisa mengobservasi saya pada saat saya melakukan proses coaching nanti Bu. oh iya, siap-siap. Begini ya Bu Suci ya. Jadi sebelum kita melakukan proses coaching pada hari ini, terlebih dahulu saya akan mengajukan beberapa pertanyaan ya Bu ya, Iya Bu. berkenaan dengan kompetensi seorang coach. Iya Bu. Ya. Jadi ada beberapa hal yang perlu dikembangkan pada proses coaching alur tirta ya. Jadi yang akan Ibu lakukan pada hari ini yaitu tujuan, kemudian identifikasi, Iya. kemudian rencana aksi, Iya, rencana dan yang aksi. terakhir itu adalah tanggung jawab. Iya, betul sekali Bu. Nah, semoga hari ini saya berharap tahapan-tahapan itu akan tampak pada proses coaching yang akan Ibu Suci lakukan. Iya, insya Allah, semoga Bu. Kemudian kira-kira dari kompetensi seorang coach, yang mana yang Ibu Suci ingin kembangkan pada proses coaching pada hari ini? Iya baik Bu. Jadi pada proses coaching saya nantinya Bu kali ini saya akan mengembangkan 3 kompetensi seorang coach. Yaitu yang pertama adalah presence, kehadiran penuh, kemudian mendengarkan secara aktif dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Oh iya. Berarti dari 3 kompetensi yang Ibu Suci tadi ungkapkan, kira-kira dari kompetensi tersebut yang mana yang akan lebih spesifik ya, yang hari ini akan saya observasi Bu. Iya, ya baik Bu. Jadi untuk proses coaching saya nantinya Bu, saya meminta kesediaan Ibu untuk observasi saya di bagian kompetensi memberikan pertanyaan yang berbobot Bu. Oh Iya. iya. Kira-kira indikator yang terdapat pada kompetensi pertanyaan yang berbobot mana yang Ibu maksud di sini? Jadi indikator di sini ya Bu, indikator yang pencapaian saya di pemberian pertanyaan yang berbobot di sini adalah bagaimana saya bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang dapat memantik ide-ide dari coach saya nanti agar bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dia ungkapkan itu, dan dia sendiri menemukan ide-ide baru yang bisa untuk meningkatkan kompetensinya ke depannya Bu. Oh iya. Iya Bu. Iya. Jadi kalau begitu saya persilakan kepada Ibu Suci untuk melakukan proses coaching. Baik Bu, baik. Assalamualaikum Ibu Suci. Waalaikumsalam Ibu Hera. Silakan masuk Bu. Baik Bu, terima kasih. Bagaimana Ibu mengajarnya di kelas lancar? Ya, itu dia Bu. Makanya saya kesini mengunduh Ibu. Apa boleh kita ke ruang kelas saya untuk beberapa menit dulu Bu? Sepertinya lebih efektif jika langsung mendengar dan melihat pembelajaran saya Bu. Oh bagus, itu bagus kalau memang Ibu menginginkan seperti itu. Ayo mari Bu. Jadi Ibu Hera, apa yang ingin Ibu Hera capai dari diskusi kita kali ini? Ada yang bisa saya bantu Ibu Hera? Saya hanya ingin dapat solusi dari masalah yang saya alami selama ini Bu. Begitu ya. Terus kira-kira ada lagi Bu? Saya merasa bingung saja Bu. Apa yang harus saya lakukan agar siswa saya saat belajar merasa nyaman Bu. Dan saya pun mengajar juga merasa nyaman. Dan saya bisa menjangkau mereka semua saat belajar Bu. Jadi kalau boleh saya simpulkan Ibu ingin mencari solusi begitu karena Ibu merasa tidak nyaman di kelas. Betul sekali Bu. Iya. Baiklah Ibu Hera. Jadi tadi kan Ibu Hera sudah menyampaikan tujuan daripada
diskusi kita kali ini. Nah, kira-kira dari rentang 1 sampai 10, di mana posisi Ibu Hera sekarang dalam pencapaian tujuan ini? Kalau sekarang tuh masih berada di angka 5 Bu. Oh, begitu ya Bu. Jika boleh saya tahu, bagaimana situasi belajar Ibu Hera di kelas dengan murid-muridnya saat ini? Yang saya alami sekarang saat mengajar, saya merasa tidak nyaman Bu. Saya merasa kelas ini sempit. Saya susah menjangkau semua siswa saya Bu. Dan murid-murid saya juga sering mengeluh, katanya mereka merasa sempit dan kegerahan. Merasa saya tidak memperhatikan sebagian dari mereka. Apalagi siswa saya Bu, masih ada beberapa anak yang betul-betul harus dituntun langsung Bu dalam belajarnya. Oh, begitu ya Bu. Memang betul sekali ya Ibu Hera katakan itu ya, bahwa kita sebagai guru itu seyogianya kita harus betul-betul menuntun kalau bisa secara langsung ya Bu. Apalagi Ibu kan di kelas 2 ya Bu ya. Nah, kira-kira apa yang mempengaruhi sampai Ibu merasakan hal seperti Ibu katakan tadi tidak nyaman, terus anak-anak Ibu kegerahan begitu? Apa mungkin pengaturan meja dan kursi siswa yang kurang tepat ya Bu ya? Oh, begitu ya Bu. Menurut Ibu pengaturan meja dan kursi siswa yang bagaimana ini yang Ibu maksud? Maksud saya Bu, saya mungkin bisa mengubah model posisi meja dan kursi siswa dan model yang sekarang. Mungkin saya dan siswa saya bisa merasa nyaman dibandingkan sekarang jika saya mengubah posisinya Bu. Oh, ide yang bagus gitu Ibu. Nah, selain itu apa ada ide yang bisa Ibu lakukan lagi Bu? Ibu tadi katakan kan Ibu susah menjangkau anak-anak Ibu, terutama mereka yang masih kurang-kurang ini. Kira-kira ada ide apa Ibu untuk ini? Untuk bisa menjangkau ini anak-anak Ibu? Iya Bu, saya mungkin bisa memindahkan meja-meja yang tidak terpakai tidak untuk sementara. Terus saya bisa mengelompokkan siswa yang masih butuh bimbingan itu Bu, biar saya mudah menuntun mereka sekaligus. Sebenarnya saya sudah mencoba metode itu tersebut sebelumnya. Ide yang sudah cemerlang itu Ibu. Nah, kelas yang sempit memang membuat kita tidak nyaman dalam proses belajar mengajar, begitu ya Bu? Iya Bu, saya merasa terbatas dalam bergerak. Sekarang kan Ibu Hera sudah mendapatkan ide-ide nih Ibu Hera ya, yang bisa membuat Ibu Hera dan anak-anak Ibu itu belajar dengan nyaman dalam kelas untuk menuntun anak-anak Ibu dengan baik di kelas ya Bu? Iya Bu, alhamdulillah Bu. Baiklah. Kira-kira ide mana yang akan Ibu prioritaskan untuk Ibu lakukan lebih awal Bu? Saya akan mengubah posisi meja dan kursi dulu. Oh, itu. Baiklah Ibu ya. Jadi kira-kira dari yang Ibu prioritaskan tadi ya, apa rencana Ibu selanjutnya? Saya akan menggambar dengan posisi tempat duduk siswa terlebih dahulu. Saya berencana akan membuat model U. Jadi gambarnya kurang lebih seperti ini ya Bu. Di sini terus yang ada satu kelompok di tengah ini siswa yang kurang mampu Bu, kurang mampu dalam pemahaman. Nah ini untuk tempat duduk siswa yang masih sangat butuh bimbingan yang berada di ini. Sehingga jadi saya pun dengan mudah untuk menjangkau siswa tersebut. Misalnya seperti menuntun dia untuk membaca dan menulis. Iya, bagus sekali Ibu Hera, betul sekali ya. Apakah ada perlu persiapan untuk menata kelas Ibu yang seperti yang Ibu rencanakan itu? Sepertinya saya perlu bantuan anak kelas 6 Bu. Oh iya betul. Untuk mengangkat meja Bu, karena saya akan mengurangi sebagian meja siswa sesuai dengan jumlah siswa saja Bu agar benar seperti Iya betul sekali Bu Hera. Iya Bu Hera ya. Jadi apa komitmen Ibu dengan pelaksanaan ide-ide baru ini? Saya berkomitmen untuk menggunakan ide ini dulu Bu. Oh iya. Oh begitu. Jadi kapan Ibu Hera rencana memulai melaksanakan ide Ibu ini? Insya Allah besok pagi saya akan lakukan Bu. Mengingat sekarang kan anak-anak sudah pulang semua. Sementara saya tidak bisa sendiri untuk mengangkat meja itu. Oh betul sekali betul. Siapa kira-kira yang bisa membantu Ibu untuk melaksanakan komitmen ini? Ya saya mungkin bisa bekerja sama dengan siswa Bu. Dan saya tetap meminta Ibu untuk mengobservasi saya saat mengajar Bu. Iya dengan senang hati.
kapanpun Ibu Hera butuhkan, saya siap untuk membantu Ibu Hera menemukan solusi. Ya, baiklah Bu Hera. Jadi bagaimana perasaan Ibu Hera sekarang setelah Ibu Hera menemukan ide-ide untuk ini ke depannya? Bagaimana perasaan Ibu Hera sekarang? Sekarang ini saya merasa sangat senang, lega dan tidak kebingungan lagi Bu. Ini semua karena arahan dari Ibu. Jadi saya bisa menemukan sendiri ide untuk solusi dari masalah saya Bu. Iya, alhamdulillah kalau memang Ibu Hera sudah seperti itu ya. Sudah merasa senang, sudah merasa lega, begitu sudah menemukan ide. Tinggal melaksanakan ya Ibu Hera ya. Terus dari rentan angka 1 sampai 10, tadi kan Ibu Hera di awal mengatakan baru berada di rentan angka 5 apa namanya tadi ya. Sekarang kira-kira Ibu untuk meningkatkan kompetensi Ibu ke depan tentang tadi ini ide-ide Ibu ini, Ibu Hera berada di angka berapa kira-kira? Insya Allah saya akan berada di rentan angka 8. Iya, alhamdulillah, semoga ya Ibu Hera ya. Jadi bagaimana Ibu Hera? Apa masih ada yang perlu dibahas pada hari ini? Mungkin cukup sampai di sini saja Bu. Oh iya, baiklah kalau begitu saya pamit ke kelas dulu ya Ibu Hera. Terima kasih atas arahan dari Ibu. Sama-sama Bu. Selamat. Baiklah Ibu Suci ya. Tadi sebelumnya Ibu Suci sudah meminta saya untuk mencermati proses coaching yang Ibu Suci lakukan. Iya. Di akhir pertemuan kita ini saya ingin ya, kita merefleksi apa yang sudah dilakukan tadi. Iya Bu, iya. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan ya. Kira-kira tadi di dalam proses coaching sesuai dengan indikator yang ingin Ibu kembangkan, apa saja yang kira-kira sudah Ibu lakukan untuk itu? Iya baik Bu, terima kasih atas pertanyaan Ibu. Jadi menurut saya Bu, ini menurut saya Bu, indikator yang sudah saya laksanakan sesuai dengan tadi percakapan membuat pertanyaan yang berbobot. Saya tadi sudah berusaha untuk menggali potensi daripada coach saya ini dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, dan alhamdulillah tadi coach saya menemukan 2 ide, dan insya Allah katanya besok itu sudah mulai dilaksanakan. Jadi saya menganggap mungkin kalau saya mau persentasikan ya Bu, 80% lah dari indikator saya itu sudah terwujud karena sudah mendapatkan ide. Nah, meskipun mungkin baru 2 ide yang dia dapatkan begitu Bu. Maaf ya Bu Suci Iya, ya. ya Bu. Iya. Jadi karena saat tadi saya disuruh observasi, jadi Iya, Bu, iya. saya harus menyampaikan ya. Iya, Bu, Jadi berdasarkan pengamatan saya tadi, alhamdulillah Ibu Suci sudah bagus ya. Kasih Bu. Pada dasarnya sudah bagus. Iya. Dalam menyampaikan pertanyaan yang berbobot. Iya, Bu. Betul yang Ibu Suci katakan bahwa sudah bagus. Mungkin hanya sekedar tambahan saja ini ya Iya, Bu Bu. Suci Iya, ya. iya, Bu. Untuk kedepannya Bu Suci mungkin perlu lebih banyak berlatih atau praktek lagi tentang Membuat pertanyaan itu ya Bu. Iya, Bu. Iya, iya. Kemudian yang terakhir mungkin ini ya Bu Suci. Iya, Bu. Kira-kira kan ada beberapa kompetensi lagi ya. Iya, Bu. Jadi bukan hanya pertanyaan yang berbobot, Iya, tapi Bu. masih ada kompetensi lain. Kira-kira kompetensi yang mana lagi yang ingin Ibu Suci kembangkan untuk kedepannya? Iya Bu, iya pasti. Yang pastinya saya akan yang pertama dulu ya Bu. Saya pasti memperkuat lagi, mempertebal lagi pengetahuan saya tentang yang indikator pertama saya tadi Bu, tentang membuat pertanyaan yang berbobot. Kemudian ini hadir secara penuh. Kemudian saya akan mempelajari lagi bagaimana mendengarkan dengan aktif daripada apa yang disampaikan oleh coach saya dalam proses coaching ini. Saya kira begitu saja Bu Suci ya. Iya Bu, terima kasih. Iya. Iya, terima kasih banyak atas saran-sarannya ya Bu. Sama Bu.